Halo teman-teman, jumpa lagi bersama DG. Pada kesempatan ini, DG akan melanjutkan bahasan alur anime Sueto Tsurugi no Wistoria episode 11. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Di awal scene kita akan dijelaskan mengenai hukum 1:1000, di mana ini adalah rumus penentu kredit yang digunakan oleh menara. Monster senilai 1 kredit dianggap setara dengan penyihir yang memiliki 1000 kredit. Jadi jika diubah ke kredit penyihir, maka monster senilai 270 kredit setara dengan 270.000 kredit penyihir. Evil Granduk pun mengamuk dan menyemburkan nafas lasernya yang sangat kuat. Ledakannya mampu menghancurkan dinding dungeon hingga porak-poranda. Sadar akan bahayanya monster tersebut, Will pun meminta Lihana mundur dan segera mencari rute aman untuk melarikan diri. Jelas saja Lihana langsung menyetujuinya. Setelah berhasil melarikan diri, Will menjelaskan pada semuanya bahwa dia pernah membaca literasi di perpustakaan mengenai sosok Evil Granduk. Anehnya, monster itu seharusnya menghuni lantai 25. Saat ini kondisi tim tengah dicari oleh para monster penghuni lantai 11 ini. Will cukup yakin kalau Evil Guard dan Evil Sentinel mendapat tugas dari Granduk untuk menemukan semua orang. Julius pun sangat tertekan dengan kondisi yang begitu buruk ini. Lihana menyadari kalau tim ini mulai kelelahan, terluka dan mengalami kepanikan. Semangat tim juga mulai hancur sedikit demi sedikit. Sebagai seorang leader, gadis itu sungguh tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ketika semuanya masih kebingungan, tanpa disangka Will yang tidak bisa sihir malah mengajak semua orang untuk bertarung dan mengalahkan Evil Granduk. Will sadar bahwa Duke adalah raja tipe evil yang menjadi pemimpin para monster. Jadi jika Duke bisa dikalahkan, maka seluruh komando akan terputus dan tentu saja ada harapan bagi semuanya untuk bertahan hidup serta mengevakuasi diri. Jelas saja semuanya kaget, terlebih lagi Julius menolak dan menganggap Will benar-benar sudah gila. Will sendiri sudah memiliki rencana, namun di sini dia tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal ini. Saat Julius masih ngotot dan memojokkan keputusan Will, disitulah Wignall langsung setuju dan mempercayai Will. Faktanya, kebijaksanaan serta pengorbanan Will sudah terbukti berhasil menyelamatkan Wignall berulang kali. Tentu saja Colette juga mempercayai Will, karena dia sudah membuktikan kalau Will adalah orang yang paling memahami berbagai masalah di dalam dungeon. Sion pun berpendirian bahwa lebih baik melawan daripada lari dan tersudut. Pun demikian dia tidak mau jika dianggap menuruti Will. Lihana pun tersenyum dan mengikuti rencana Will setelah Wignall memastikan bahwa Will adalah orang yang diakuinya. Sedari awal Lihana telah salah dalam menilai Will. Dia bahkan berkata bahwa seharusnya Will lah yang menjadi pemimpin tim ini. Ditambah lagi Will adalah satu-satunya orang yang masih memancarkan sorot mata penuh harapan. Oleh karena itulah Lihana akan mempercayakan semua keputusan ini pada Will. Julius pun menganggap bahwa semua orang di sini telah hilang akal karena mempercayai Will yang tidak bisa ilmu sihir. Will sendiri tidak menepis pernyataan Julius,
Tapi di sini Will malah menegaskan kalau kunci kemenangan ada pada Julius. Will pun meminta tolong pada Julius dengan mengajarkannya trik rahasia sihir Elfaria sang Albisvina. Jelas saja hal ini benar-benar membuat Julius rasa tidak percaya dan pada akhirnya mengikuti rencana Will. Planning pun dimulai dan semuanya nampak menepati posisi masing-masing untuk melakukan serangan. Grenduk lantas meledakkan kloningan Julius dengan nafas lasernya. Walau tercerai-berai, namun klona tersebut terus merapalkan mantra panjang. Will dan yang lainnya pun membantu untuk mengalihkan perhatian Duke. Alhasil, Julius berhasil mengaktifkan sihir superior dan meledakkan Grenduk dalam balutan sihir es yang begitu kuat. Sayangnya Duke masih bisa bertahan dari serangan sihir super kuat Julius. Hal ini memang wajar, apalagi yang mereka hadapi adalah monster senilai 270 kredit. Will pun sudah menduga hal ini, dan oleh karena itulah Lihana harus berperan untuk mengakhiri Grenduk dengan serangan supernya. Gadis itu pun melesat cepat dengan sihir petir kuning di balik tongkat sihirnya. Tapi serangan mematikan itu tidak mengenai Duke karena monster tersebut memiliki barrier pelindung yang begitu kuat. Will pun segera menolong Lihana, sementara Kiki dengan sigap melindungi keduanya dengan perisai sihirnya. Sayangnya perisai Kiki hancur hingga mengenai Google milik Will. Google itu pun hancur berantakan dan terlepas dari kepala Will. Sementara itu Pak Wagner dan Edward masih dalam perjalanan menuju lokasi pertarungan. Wagner kebingungan mengapa monster sekelas Grenduk bisa ada di lantai 11. Edward sendiri tidak mau memikirkan hal itu, dan dia meminta Wagner untuk memacu Sky Racer-nya. Saat ini Will dan Lihana berhasil diselamatkan berkat sihir udara Wignall. Tapi Will benar-benar terpukul melihat kugelnya hancur berantakan. Semuanya harus berpacu dengan waktu karena Duke mulai mengamuk dan menghancurkan es Julius yang sebelumnya membelenggunya. Lihana pun meminta semuanya untuk mundur, sementara dia akan mengulur waktu agar teman-temannya bisa melarikan diri. Lihana berencana untuk mengorbankan dirinya sendiri demi semua orang. Gadis itu merasa harus bertanggung jawab karena gagal menghabisi Duke. Walau Colette tidak menginginkan hal ini, namun Lihana tetap ngotot pada pendiriannya. Keluarga Owenzau sudah biasa mati muda. Bagi keluarga tersebut, sudah menjadi kewajiban untuk melindungi para sekutunya. Wignall pun memutuskan untuk melindungi Lihana, karena dia juga ingin melindungi Will yang sangat amat dihormatinya. Keduanya pun maju dan segera melancarkan segenap kekuatannya. Tapi usaha Lihana dan Wignall nampak percuma karena Grenduk memang monster yang sangat kuat. Sion pun mulai khawatir akan keselamatan Lihana dan Wignall. Dia merasa harus menyelamatkan diri agar pengorbanan kedua penyihir tersebut tidak sia-sia. Tapi Sion begitu kaget saat melihat Will yang tiba-tiba saja meminta dipukul. Tubuh Will masih bergetar hebat karena gugol pemberian Elfaria sudah rusak parah. Tanpa benda tersebut, Will merasa sangat ketakutan, tidak berdaya, dan begitu lemah. Jelas saja Sion sangat marah mendengarkan ocehan Will yang tidak jelas. Bisa-bisanya Will berkata demikian, padahal sebelumnya dialah yang menyatukan semua orang. Sion pun memukul Will dengan sangat keras. Apalagi Lihana dan Wignall sedang bertaruh nyawa demi keselamatan semua orang. Dengan penuh amarah, Sion memukuli Will berulang kali dan meminta pertanggungjawaban Will karena sudah membahayakan nyawa semuanya. Ketika Sion kembali melepaskan pukulannya, saat itu juga Will menghentikan pukulan itu dan malah berterima kasih pada pemuda tersebut. Anehnya pukulan Sion bisa membuat Will nampak tenang. Pemuda tanpa ilmu sihir itu pun bangkit dan langsung mengambil pedangnya. Semangat pantang menyerah Will membuat Colette memberanikan diri untuk bertarung juga. Jelas saja Sion merasa kesal dengan pemikirannya yang begitu kerdil. Will pun terus bergerak cepat walau dia begitu kesulitan mendekati Duke yang besar dan lincah. Dia lantas memfokuskan diri untuk menghancurkan sayap Grenduk karena sayap tersebut adalah kunci untuk menjatuhkannya. Walau sangat ketakutan dan kukulnya hancur, tapi Will tidak pernah menyerah untuk teman-temannya.
Dengan bantuan Colette, Will menghindari serbuan laser Grand Duke sembari menerima pedang sihir gadis tersebut di atas udara. Pemuda itu pun menebaskan pedang petirnya dan berhasil memotong sayap sebelah kiri Grand Duke. Jelas saja Duke mengerang kesakitan dan menembakkan nafas lasernya ke segala arah. Saat itu juga Sion melesat di langit dengan guardiannya. Walau Duke bisa menghancurkan burung apinya, namun Sion tetap menerobos serta merapalkan mantra panjang. Pemuda itu pun membakar dan meledakkan Grand Duke dengan sihir api superiornya dari jarak dekat. Sayangnya Duke bisa bertahan walau masih diselimuti oleh api yang menyala-nyala. Semuanya pun tidak percaya, padahal mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Tanpa diduga sebuah kristal jatuh di hadapan Will. Dia pun mengambil kristal tersebut yang ternyata berasal dari Rosti. Dari kejauhan Rosti berharap agar Will bisa mengingat fakta tentang tongkat sihir dan pedang. Finn pun berpindah pada seorang perempuan yang memutuskan untuk melindungi dunia ini. Sambil menggendong dan mengelus bayinya, wanita yang tidak diketahui identitasnya tersebut berharap agar suatu hari nanti tongkat sihir dan pedang bisa bersatu. Will pun terpaku sambil melihat pedangnya yang sedari tadi tertancap di tanah. Dia pun langsung berlari mengambil pedang tersebut dan meminta Sion menembakkan sihir apinya. Walau tidak mengerti maksudnya, tapi Sion segera melepaskan sihirnya tepat pada pedang Will. Anehnya, pedang Will seperti menyerap seluruh aura sihir api Sion dengan maksimal. Jelas saja semua orang begitu kaget menyaksikan pedang Will Selford yang berselimutkan api menyala-nyala. Will sendiri terlihat kalem dan merasakan kekuatan super yang sangat meluap-luap di tubuhnya. Dia pun berlari kencang dan menghindari seluruh serangan laser Duke yang terus mengikutinya. Hebatnya, serangan berkekuatan besar milik Grand Duke berhasil dipatahkan Will. Will pun melesat dan menghujamkan pedang apinya tepat pada bos dungeon super kuat tersebut. Duke pun menjerit kesakitan, dan tebasan dahsyat itu pun berhasil menebas serta mematikan Evil Grand Duke hingga menjadi dua bagian.